Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Pak Pandu selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang terhormat juga teman-teman yang saya hormati. Di sini saya Hadi Sutrisna dengan NIM 108032530001. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait tentang proyek yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu yang berjudul penyebab banjir di Ketintang. Oke, selanjutnya adalah perkenalan dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Oke, perkenalkan, nama saya Raffi Saputra dengan NIM 1080325019. Baik, perkenalkan, nama saya Sidan Yusra Pranata dengan NIM 1080500007. Baik, perkenalkan, nama saya Juan Carlos Aditya dengan NIM 108032500025. Nama saya Alvano Lukman Hakim dengan NIM 1080325000033. Ya, perkenalkan, nama saya Farizal Gadafiansyah dengan NIM 108032500015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sakirullah. NIM saya 108032500035. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Parante dengan NIM 108032500034. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Khairullah dengan NIM 108032500017. Perkenalkan, nama saya Ridho Reza, NIM 1080325014. Tanyakan saat terburu pergi kampus, keluar dari kos, ternyata di depan sudah banjir. Nah, itulah yang dialami oleh mahasiswa daerah sekitar Ketintang ketika curah hujan tinggi, yaitu genangan air lumayan tinggi. Nah, curah hujan yang meningkat di beberapa wilayah di Ketintang rentan mengalami genangan bahkan banjir yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan banjir ini terjadi di Jakarta? Ada beberapa faktor, contohnya seperti pembuangan sampah yang sembarangan gitu, dan drainase yang tidak optimal, dan resapan yang berkurang akibat pembangunan. Nah, karena itu kami memilih tema penanganan banjir di Ketintang, Surabaya. Tema ini dipilih bukan hanya karena banjir merupakan masalahnya lingkungan, tapi karena dampaknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, contohnya di transportasi umum dan lainnya. Lebih dari sekedar genangan air, banjir juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, hingga meningkatkan risiko berbagai penyakit. Oleh sebab itu, permasalahan banjir bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Jadi, mari bersama-sama menjaga lingkungan agar risiko banjir di Ketintang dapat berkurang dan lingkungan tetap nyaman untuk semua. Oke, jadi pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan studi kami yang lebih berfokus pada permasalahan banjir yang ada di daerah Ketintang. Metode ini kami pilih karena dapat membantu kami memahami kondisi yang lebih jelas di lapangan, di titik lokasi terjadinya banjir, mulai dari penyebab terjadinya banjir hingga berbagai upaya daripada masyarakat untuk menanggulangi penyebab banjir tersebut. Data penelitian yang kami peroleh ini terdapat beberapa penelitian yang kami peroleh, mulai dari kumpulan data. Pertama, kami melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi lingkungannya, serta melihat saluran air serta upaya-upaya yang masyarakat lakukan untuk menanggulangi banjir tersebut. Kami juga melakukan beberapa wawancara terhadap masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi bagaimana kebiasaan masyarakat setempat untuk melakukan pembuangan sampah, apakah melakukan pembuangan di tempat sampah ataupun melakukan asal ke jalanan ataupun ke selokan air. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi dari proyek kita. Untuk awalan, yaitu banjir merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah. Penyebab utamanya antara lain sampah yang menyumbat saluran air, kurangnya daerah resapan, serta sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut,
berbagai solusi telah diterapkan. Lalu, bagaimana hasilnya? Sebelum dilakukan penanganan, banyak saluran air dipenuhi sampah sehingga aliran air terhambat. Selain itu, pembangunan yang semakin padat mengurangi lahan hijau yang berfungsi menyerap air hujan. Akibatnya, saat hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak dapat terserap maupun mengalir dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Untuk mengatasi penyebab banjir tersebut, dilakukan berbagai upaya. Saluran drainase dibersihkan dan diperbaiki agar air dapat mengalir dengan lancar. Pemerintah dan masyarakat juga melakukan penghijauan dengan menanam pohon serta membuat sumur resapan dan lubang biopori. Selain itu, kampanye menjaga kebersihan lingkungan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Setelah berbagai solusi diterapkan, kondisi lingkungan menunjukkan perubahan yang positif. Saluran air menjadi lebih bersih dan mampu menampung aliran air hujan dengan lebih baik. Genangan yang sebelumnya sering terjadi mulai berkurang. Lalu daerah resapan yang bertambah juga membantu mengurangi volume air yang mengalir ke permukaan. Lalu setelah itu, hasil implementasi ini membuktikan bahwa penanganan penyebab banjir dapat memberikan dampak yang signifikan dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Risiko banjir dapat dikurangi sehingga lingkungan menjadi lebih aman, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. Oke, selanjutnya kerja bakti untuk penanganan banjir di daerah Ketintang seperti memang sering terlihat pada bersih-bersih selokan, angkat sampah, dan lain-lain. Tapi dampaknya jangka panjangnya itu cukup besar jika dilakukan konsisten. 1. Penurunan frekuensi dan tinggi banjir. Contohnya aliran listrik. Aliran air jadi lancar, sedimentasi dan sampah berkurang, seperti banjir jadi lebih jarang terjadi dan tidak parah. 2. Perbaikan sistem drainase secara berkelanjutan. Kerja bakti yang rutin biasanya 1. Membuka saluran yang tersumbat. 2. Mengidentifikasi titik rawan genangan. Terus yang ketiga, perubahan perilaku masyarakat. Ini dampak yang sangat penting. 1. Warga jadi lebih sadar tidak buang sampah sembarangan. 2. Muncul rasa tanggung jawab bersama. Terus yang keempat, penguatan solidaritas sosial. Kerja bakti yang dilakukan atau di masyarakat saling kenal, lebih cepat koordinasi saat darurat. Saat banjir terjadi, penanganan jadi lebih cepat dan terorganisir. Terus yang kelima, dampak kesehatan masyarakat. Dengan berkurangnya genangan, resiko penyakit seperti diare, leptospirosis, DBD menurun, lingkungan jadi sehat dalam jangka panjang. Terus yang keenam, nilai ekonomi lingkungan meningkat. Contohnya, rumah tidak sering terdampak banjir. 2. Kerusakan barang berkurang, secara tidak langsung meningkatkan nilai properti dan kenyamanan tinggal. Terus yang ketujuh, yang terakhir, mendorong intervensi pemerintah kalau kerja bakti rutin dan terdata. Contohnya, pemerintah lebih mudah melihat titik masalah, bisa ditindaklanjuti dengan proyek drainase besar jadi pemicu solusi skala kota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil implementasi. Banjir bagi sebagian orang ini dianggap sebagai bencana alam musiman. Tapi sadarkah kita seringkali banjir adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Salah satu pemicu utamanya adalah tumpukan sampah
yang kita buang sembarangan. Kita sering belajar tentang teori dan nilai-nilai luhur bangsa, tapi tahu tidak, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan adalah salah satu bentuk nyata dari pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita membuang sampah sembarangan, sampah itu akan menyumbat saluran air saat hujan deras tiba. Air meluap dan terjadilah banjir. Mari kita bedah dari kacamata Pancasila. Pertama, sila kedua. Sila ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang beradab, membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya merugikan orang lain karena banjir. Jelas yang tidak beradab dan tidak memikirkan kemanusiaan. Kedua, sila kelima. Kita semua memiliki hak yang sama untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan aman dari banjir. Ketika kita mengotori lingkungan, kita telah merebut hak orang lain dan berlaku tidak adil terhadap sesama warga negara. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar Pancasila? Solusinya dimulai dari hal kecil, yaitu satu, membuang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, sukseskan gerakan gotong royong atau sila ketiga untuk membersihkan lingkungan. Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal saat upacara hari Senin, tapi untuk dipraktikkan demi kebaikan bersama. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari polusi. Jaga lingkungan kita, stop buang sampah sembarangan. Salam Pancasila.